Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semua. Semoga kita semua tetap semangat ya, walaupun hanya bisa belajar dari rumah. Nah, video kali ini prakarya kelas 8 semester genap, Ibu akan membahas tentang kerajinan bahan limbah keras anorganik. Adapun KD pembelajaran, materi kali ini 3.2 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari kerang, kaca, keramik, dan botol plastik yang kreatif dan inovatif. Limbah keras anorganik terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Limbah anorganik memiliki kecenderungan dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik. Domestik seperti rumah tangga. Limbah keras anorganik yang dapat didaur ulang yaitu plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Limbah-limbah keras anorganik dapat dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Limbah yang masih layak pakai dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Nah, jika limbah sudah beralih manfaat menjadi barang kerajinan, maka barang tersebut secara ekonomi nilainya akan meningkat. Oleh karena itu, kita harus memiliki ide-ide kreatif untuk mengolah limbah menjadi barang kerajinan yang lebih inovatif dan kreatif. Kerajinan limbah plastik. Nah, di daerah perkotaan, di lingkungan sekitar kita, yaitu sebagai kawasan pusat kegiatan masyarakat, sangat banyak dijumpai industri perdagangan yang menghasilkan limbah plastik. Limbah plastik dapat diubah atau dibuat menjadi benda kerajinan dengan sedikit ketekunan. Untuk membuat benda kerajinan dari limbah plastik, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan untuk mengolah benda plastik tersebut menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai jual. Nah, bahan pembuatan kerajinan limbah plastik sangatlah mudah didapatkan. Pertama yaitu aneka macam plastik yang kita pilah sesuai dengan kebutuhan, kemudian semprotan warna, dan lem tembak. Ini merupakan 3 komponen utama bahan yang kita butuhkan dalam pengolahan limbah plastik menjadi benda kerajinan. Semprotan pewarna atau semprotan warna ini kita butuhkan untuk memberi warna pada limbah agar menjadi benda yang menarik dan memiliki nilai jual. Sedangkan isi lem tembak ini berfungsi untuk merekatkan satu benda ke benda yang lain. Nah, alat pembuatan kerajinan limbah plastik kita membutuhkan gunting, alat lem tembaknya, kemudian karter dan solder. Dimana solder kita gunakan untuk melubangi limbah tersebut atau untuk membentuk, mengukir limbah plastik agar terlihat menarik. Berikut ini contoh produk kerajinan dari limbah plastik. Nah, dari gambar tersebut kita dapat lihat begitu banyak macam hasil kerajinan dari limbah plastik yang menarik ya, seperti kap lampu, kemudian tas, dan wadah aksesoris. Kap lampu kita dapat membuatnya dari patahan sendok bekas, kemudian tas terbuat dari bungkus kemasan seperti deterjen dan minuman-minuman kemasan. Kemudian wadah aksesoris ini terbuat dari botol plastik. Dan masih banyak contoh lain produk kerajinan dari limbah plastik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara
atau langkah-langkah pembuatan benda kerajinan dari limbah plastik, yaitu membuat cermin dari patahan sendok. Nah, berikut proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik. Yang kita butuhkan adalah patahan atau potongan-potongan sendok bekas, yaitu bagian kepalanya, bagian yang membulat atau bagian yang mencekung. Kemudian kita warnai dengan cat semprot sesuai dengan selera agar lebih terlihat menarik. Kemudian kita siapkan alas triplek dengan membentuk lingkaran. Triplek dibentuk lingkaran. Selanjutnya melubangi bagian tengah triplek. Lalu kita susun sendok memutar seperti pada gambar. Kemudian bagian tengahnya kita beri cermin. Nah, jadilah cermin dinding atau cermin hias yang menarik, yang nantinya bisa kita tempelkan di dinding dengan menambahkan lem perekat di bagian belakang triplek dan dapat kita pajang di rumah. Jika limbah plastik kita olah menjadi benda kerajinan yang disertai dengan ide-ide kreatif dan inovatif, maka benda kerajinan tersebut akan memiliki daya tarik bagi seseorang yang melihat benda tersebut. Jadi, sangatlah penting dalam mengolah limbah plastik menjadi benda kerajinan dengan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Ibu berharap setelah ini kalian mau mencobanya di rumah ya, dengan mengaplikasikan ide-ide yang ada di pikiran kalian ke benda yang akan kalian buat. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kemasan produk kerajinan bahan limbah keras. Jadi, kemasan itu sangatlah penting dalam mengolah benda kerajinan. Kemasan dimaksudkan sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Kita dapat mengemasnya dalam bentuk tas seperti pada gambar, paper bag ya, atau berupa kotak yang berbentuk hati, berbentuk kotak, atau berbentuk bulat. Oke, bermacam-macam kemasan produk yang dapat kita gunakan untuk melindungi benda kerajinan yang kita telah buat. Baiklah, sekian penjelasan materi prakarya kali ini. Ibu harapkan kalian dapat mencermatinya dengan baik dan mencobanya di rumah dan bermanfaat. Tetap semangat belajar daring, belajar dari rumah. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.